Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fani Juliana, dan kedua rekan saya yaitu Astri Prasetya dan Asya Rina Filza. Nah, di sini kami akan membahas mengenai soal dan pembahasan soal Olimpiade Matematika SMA. Nah, video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Ibu Pujia Siti Balkis, SSI MPD. Baik, langsung saja pada pembahasan. Di sini kami akan membahas mengenai soal Olimpiade dengan materi teori bilangan. Di sini kami akan membahas 3 soal. Yang pertama yaitu soal Olimpiade Matematika SMA tingkat kota tahun 2015. Soal yang kedua yaitu soal Olimpiade Matematika SMA tingkat kota tahun 2017. Dan soal yang ketiga yaitu soal OSK Matematika SMA 2019. Langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Nah, di sini kita akan membahas soal Olimpiade Matematika SMA tingkat kota tahun 2015. Di sini terdapat soalnya, bilangan X adalah bilangan bulat positif terkecil yang membuat 31 pangkat N ditambah X dikali 96 pangkat N merupakan kelipatan 2015 untuk setiap bilangan asli N. Nilai X adalah... Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama yaitu fokus pada kelipatan 2015, di mana 2015 ini dapat kita uraikan menjadi 5 dikali 13 dikali 31, yang artinya habis dibagi 5, habis dibagi 13, dan habis dibagi 31. Nah, sisanya bisa kita tulis 31 pangkat N ditambah X dikali 96 pangkat N mod 5 sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena habis dibagi. Nah, dihasilkan 1 pangkat N dari mana? Yaitu dari 31 pangkat N mod 5, yaitu kelipatan 5 yang mendekati 30 ya, 5 dikali 6 yaitu 30, maka sisanya 1, maka kita tulis 1 pangkat N ditambah X ya dikali dengan 1 pangkat N dari mana, yaitu dari 96 pangkat N mod 5. Nah, kelipatan 5 yang mendekati 96 yaitu 95. 5 dikali dengan 17 yaitu 95, maka sisanya 1 ya. Jadi kita tulis 1 pangkat N mod 5 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita tulis 1 ditambah X mod 5 sama dengan 0. Nah, kita bisa simpulkan bahwa 1 ditambah X ini merupakan kelipatan 5, maka 1 ditambah X sama dengan 5 dikali dengan A. Nah, untuk yang habis dibagi 13, kita tulis 31 pangkat N ditambah X dikali 96 pangkat N mod 13 sama dengan 0. Nah, dihasilkan 5N dari mana? Sama ya seperti tadi caranya, 31 pangkat N mod 13, sisanya yaitu 5N ditambah X dikali dengan 96 pangkat N mod 13, yaitu dihasilkan 5 pangkat N mod 13 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita uraikan, kita bisa tulis 5 pangkat N dalam kurung 1 ditambah dengan X atau 5N dikali dengan 1 ditambah X mod 13 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat ya, 5N ini 5 pangkat berapapun tidak akan bisa dibagi dengan 13, maka kita ambil 1 ditambah X. Nah, di mana 1 ditambah X ini harus merupakan kelipatan 13. Jadi kita tulis 1 ditambah X sama dengan 13 dikali dengan konstanta, yaitu B ya. Nah, setelah itu kita fokus pada yang ini ya. 1 ditambah X itu
artinya habis dibagi 5 dan sekaligus habis dibagi 13. Maka diperoleh yaitu habis dibagi dengan 65, sehingga kita tulis 1 ditambah X sama dengan 65 dikali dengan C. Berikutnya kita akan hitung yang habis dibagi dengan 31. Kita tulis 31 pangkat N ditambah X dikali 96 pangkat N mod 31 sama dengan 0. Nah, dihasilkan X dikali 3 pangkat N mod 31 sama dengan 0. Nah, yang artinya 3 pangkat N. Nah, 3 pangkat berapapun tidak mungkin habis dibagi 31. Nah, karena hanya kelipatan 31 yang bisa dibagi dengan 31. Sehingga kita tulis di sini X sama dengan, nah X ini harus kelipatan 31, sehingga kita tulis X sama dengan 31 dikali D. Nah, setelah itu kita ke persamaan yang awal ini ya, yang tadi. Nah, kita akan mencari X-nya, maka kita tulis 65 C-1. Nah, karena X tadi ini ya, X sama dengan 3D ini kelipatan 31, maka kita tulis X per 31 harus merupakan bilangan bulat. Nah, jadi kita bisa tulis X per 31 sama dengan 65C-1 per 31. Nah, maka kita uraikan perhitungannya. 65C-1 dibagi 31. Yang mendekati yaitu dikalikan dengan 2C ya, dihasilkan 62C, kita kurangi, dihasilkan 3C-1. Nah, maka ini dihasilkan ya 2C ditambah 3C-1 per 31. Nah, kita akan mencari nilai C-nya. Nah, karena supaya habis dibagi 31 ya, maka 3C-1 ini harus kelipatan 31. Nah, jika dikali dengan 31 kan tidak mungkin ya, karena nanti hasilnya akan pecahan. Maka kita anggap yaitu 62. Nah, maka kita bisa tulis 3C-1 sama dengan 62. Nah, C sama dengan 62 ditambah 1, 63 per 3. Maka dihasilkan C-nya itu adalah 21. Nah, setelah itu kita substitusikan C sama dengan 21 pada persamaan yang ini ya. Nah, dihasilkan X sama dengan 65 C-1. Nah, C-nya kita ganti dengan 21. Jadi, 65 dikali 21 dikurangi 1. Nah, dihasilkan 1365 dikurangi 1, yaitu 1364. Nah, jadi kita dapatkan ya, nilai X-nya adalah 1364. Di mana 1364 ini merupakan bilangan positif terkecil. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya, soal kedua yaitu membahas tentang pembahasan soal Olimpiade Matematika SMA tingkat kota tahun 2017 dengan soal banyaknya bilangan asli K yang memenuhi N pangkat 7 negatif N membagi K untuk semua bilangan asli N adalah. Nah, teman-teman, ketika kita menemukan satu soal seperti ini, dibacanya itu N pangkat 7 negatif N membagi K ya teman-teman, bukan K membagi N pangkat 7 negatif N ya. Jadi dibacanya itu dari belakang dulu, N pangkat 7 negatif N membagi K. Memang ini salah satu hal yang terlihat sepele ya, tapi ini sangat penting dalam pembacaan soal pun kita harus mengetahui gimana sih pembacaan atau pelafalan soal yang benar seperti itu ya. Jadi pembacaan soal ini yang seperti ini itu N pangkat 7 negatif N membagi K. Nah, untuk menyelesaikan suatu persoalan seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mensubstitusikan bilangan asli. Nah, di sini kita misalkan untuk N-nya itu sama dengan 1. Maka dihasilkan N pangkat 7 negatif N. Nah, kan di sini kita memisalkannya untuk N sama dengan 1 ya. Berarti si N-nya itu kita substitusikan menjadi 1 atau diganti dengan 1. Berarti
n pangkat 7 berarti 1 pangkat 7 dikurangi n. Hasil dari 1 pangkat 7 itu kan 1 ya teman-teman. Karena kan 1 mau dipangkatkan berapapun itu pasti hasilnya itu 1 ya. Berarti misalnya ke 1 pangkat 100 atau 1 pangkat 2022, 1 pangkat 135, berapapun itu pasti hasilnya itu tetap 1 ya teman-teman. Berarti 1 dikurangi 1 itu kan hasilnya itu 0. Nah, nilai 0 ini pasti bisa membagi berapapun itu nilainya ya. Karena kan 0 itu misalnya 0 itu pasti bisa membagi 202 atau bisa membagi 301, kan bisa ya, bisa membagi gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai K di sini itu bisa berapapun ya, berapapun itu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mensubstitusikan nilai n itu sama dengan 2 ya. Nah, maka dihasilkanlah, kan di sini n pangkat 7 negatif n ya. Berarti n-nya itu kita ganti dengan 2 ya teman-teman. Berarti dihasilkan 2 pangkat 7 negatif 2. Nah, hasil dari 2 pangkat 7 itu berapa? 128 ya. Dikurangi 2 dari sini. Dihasilkanlah 126. Nah, jadi 126 ini teman-teman bisa membagi berapa saja sih? Nah, jadi ada berapa faktor sih di antara faktorisasi dari nilai faktorisasi 126 ini ada berapa? Ada berapa faktor dari 126 ini? Kan ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, sebelum ke tahap itu nilai-nilai faktornya, kita harus mengetahui dulu berapa faktor sih dari 126 ini. Yang didapat dari 126 ini ada berapa faktorisasi atau ada berapa faktor ya. Nah, untuk menentukan itu kita membutuhkan pohon bilangan ya teman-teman. Nah, sebelum kita ke tahap ini, kita ke tahap ini dulu, ke tahap pembagian pohon bilangan seperti itu. Nah, di sini kita 126 kita bagi 2, maka dihasilkan 63 ya. Mohon maaf. Jadi 126 dibagi 2 pasti dihasilkan 63. Nah, yang 63-nya kita bagi lagi. Kita bagi 3, dihasilkanlah 21. 21 kita bagi lagi 3, dihasilkan 7. Nah, selanjutnya berarti kita bisa menyimpulkan 2 pangkat 1 ya, dihasilkanlah 2 pangkat 1. 2 ini kan ada 1 ya, berarti 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. 3 dengan pangkat 2 kan ini 3-nya ada 2 ya, berarti kali 7 pangkat 1. 7-nya ini udah 1 kan ya, maka dihasilkan 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12 kan. 2 kali 3 itu 6, 6 kali 2 12. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, nilai 23, 2 ini dari mana? Ini itu dari hasil pangkat ditambah 1. Kan di sini pangkatnya 1, kita tambah 1, hasilnya itu 2 ya. Yang 2 ini kita tambahin 1 lagi, hasilnya itu 3. Yang 2 ini ya, yang 1 ini, mohon maaf, yang pangkat 1 ini kita tambah 1. Berarti hasilnya itu 2 ya. Jadi 2 kali 3 itu kan 6, dikali 2 hasilnya 12. Nah, maka bisa disimpulkan 12 ini, jadi bisa disimpulkan dari nilai 126 ini terdapat 12 faktor, diantaranya itu 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, dan 126. Bener gak ini ada 12? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bener ya? Ada 12 faktorisasi dari nilai 126. Nah, selanjutnya kita misalkan ya, selanjutnya kita misalkan nih, misalnya nih ya, untuk n-nya itu misal kita masukkan untuk n-nya itu sama dengan 3 misalnya.
N sama dengan 3 berarti dihasilkan N pangkat 7 negatif N itu berarti 3 pangkat 7 negatif 3 ya. Nah, hasil dari 3 pangkat 7 itu berarti dihasilkan 2187 ya teman-teman. Dikurangi 3 nilai dari N ini, maka dihasilkanlah 2128. Nah, ketika kita mau mencari faktor, pasti akan kelelahan ya, atau akan capek lah gitu mencari faktornya ya teman-teman. Nah, maka kita akan sedikit mengolah N pangkat 7 negatif N-nya ini. Kita sedikit olah ya teman-teman supaya mempermudah kita. Nah, di sini N pangkat 7 negatif N, si N-nya kita keluarkan. Ya, N-nya kita keluarkan, maka dihasilkanlah N dikali N pangkat 6 negatif 1. Ya gak? Kan N-nya dikeluarkan ya. Berarti di dalamnya tinggal berarti dikali N pangkat 6 ya. Karena kan N pangkat 6 dikali N itu kan N pangkat 7 ya. Dikurangi 1 ya. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Untuk N dikali N pangkat 6 negatif 1-nya, kita faktorkan menjadi N dikali N pangkat 3 negatif 1 dikali N pangkat 3 plus 1. Nah, yang N dikali N pangkat 3 negatif 1 dihasilkanlah, berarti ya nilainya tuh N dikali N negatif 1 dikali N kuadrat ditambah N ditambah 1. Nah, untuk N pangkat 3 plus 1 ini kita faktorkan ya teman-teman. Kita faktorkan, maka dihasilkan N plus 1 dikali N kuadrat negatif N plus 1. Maka, nah kita sedikit amati untuk N dikali N negatif 1 dan N plus 1-nya. Kita bisa robah ya penempatannya, kita bisa robah karena kan ini dikali, mau dirobah kemana tuh bisa ya. Nah, ini tuh kalau memang kita rubah bisa menjadi 3 bilangan berurutan. Nah, kita rubah N menjadi N negatif 1 dikali N dikali N plus 1 dikali N kuadrat negatif N plus 1 dikali N kuadrat plus N plus 1. Jadi yang N ini, yang N kuadrat negatif N plus 1 ini kita pindahkan ke sini. Dan yang N kuadrat plus 1 plus N, plus N plus 1 kita pindahkan ke sini. Dan untuk N ini, N yang depan kita pindahkan ke tengah. N negatif 1 ke sini dan N plus 1 ke sini. Nah, jadilah 3 bilangan berurutan, di mana dari 3 bilangan berurutan ini untuk N negatif 1 dikali N plus 1 itu selalu habis dibagi 6 ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk N negatif 1 dikali N plus 1 ini pasti selalu habis dibagi 6, di mana syarat habis dibagi 6 itu adalah syaratnya itu kan habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Nah, alasannya kenapa habis dibagi 2? Misalnya nih ya, jika N ininya ganjil, jika N ininya ganjil ya, pasti N plus 1 ini pasti genap ya hasilnya. Berarti pasti membagi 2 ya, pasti bisa dibagi 2. Nah, selanjutnya misalkan lagi jika N ini genap, nah pasti N plus 1 ini hasilnya itu ganjil ya, pasti bisa dibagi 2 juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana untuk syarat habis dibagi 3? Nah, nanti ketika kita menemukan suatu bilangan berurutan, misalnya nih ya, misalnya di sini N itu 10. Nah, di sini N itu 11, di sini 12. Nah, nilai 12 N di sini pasti habis dibagi 3. Ya gak sih? Iya ya. Nah, misalkan lagi nih, untuk N-nya di sini kita ilustrasikan sebagai 13. Untuk N yang ini 14, ini 15. Kan 13, 14, 15 itu berurutan ya. Berarti untuk nilai 15 ini pasti bisa membagi 3. Jadi syarat membagi 3 itu ketika ada bilangan yang berurutan 3, pasti salah satunya habis dibagi 3 ya. Berarti selalu ada yang habis dibagi 3, seperti itu teman-teman.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mensubstitusikan untuk N sama dengan 3. Kan yang tadi sudah ya kita cari untuk N sama dengan satunya, sudah kita cari. Dan selanjutnya untuk N sama dengan 2, sudah kita cari juga ya untuk N sama dengan 2. Oh iya teman-teman, mohon maaf tadi lupa. Nah, hasil K di sini, K-nya itu pasti salah satunya itu hasilnya itu dari nilai faktorisasi ini ya. Jadi nilai K-nya itu tidak akan di luar nilai ini. Jadi nilai K-nya itu pasti salah satu dari faktorisasi 126 ini yang sudah tadi kita cari ya teman-teman. Mohon maaf tadi sedikit tidak dibahas. Jadi nilai K-nya itu pasti salah satu dari nilai ini. Lanjut ya ke substitusi. Nah, selanjutnya kita substitusi untuk N sama dengan 3, maka dihasilkanlah 2 dikali 3 dikali 4 dikali 7 dan dikali 13 ya teman-teman. Nah, nilai 2 kali 3 kali 4 kali 7 kali 13 ini dari mana? Mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, ya ini tuh nilai dari mana sih? Ya, pasti ya. Nah, teman-teman, nilai dari 2, 3, 4, 7, 13 ini nilai hasil substitusi dari N sama dengan 3 disubstitusikan ke N negatif 1 dikali N plus 1 dikali N kuadrat negatif N plus 1 dikali N kuadrat plus N plus 1 ya. Jadi nilai dari ini tuh hasil dari ini. Nah, kita misalkan ya teman-teman, untuk N nya itu sama dengan 3, maka 3 dikurangi 1 hasilnya itu 2. Benar gak sih? Benar ya. Terus untuk N ini dikali 3, kan N nya 3 ya, tadi kita misalkan ya 3. Berarti sini ya dikali 3. Nah, selanjutnya untuk N plus 1, berarti 3 ditambah 1, 4 ya. Bener gak? Bener lah ya gak? Masa iya 3 ditambah 1 menjadi 5, gak bakal mungkin ya. Nah, selanjutnya untuk N kuadrat negatif N ditambah 1, kita ganti lagi, N itu menjadi 3. Berarti 3 kuadrat 9 dikurangi 3, 6 ditambah 1, 7 ya hasilnya, dikali N kuadrat plus N plus 1, hasilnya itu 13 ya. Nah, di sini untuk 2, 3 habis membagi? Enggak, habis membagi ya, yang sudah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang 2 ini habis membagi. Yang 4 ini mungkin gak sih? Enggak ya, gak bakalan mungkin yang 4 ini. Karena kenapa? Karena faktor dari 126 ini tidak ada nilai 4-nya. Ya, tidak ada nilai 4-nya. Jadi yang memungkinkan nilai K-nya itu yang memungkinkan itu 7 ya gak? Yang memungkinkan 7, karena 13 mungkin enggak dong, karena kan dari nilai 13 enggak ada dari faktorisasi di sini ya. Berarti 7 yang memungkinkan. Nah, untuk selanjutnya kita untuk menegaskan bahwa nilai 7 ini nilai yang selalu ada, selanjutnya kita lanjut mensubstitusikan untuk N itu sama dengan K ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan saja ya. Untuk N sama dengan 4, mohon maaf, untuk N sama dengan 4, maka dihasilkanlah 4 dikurangi 1, 3 ya teman-teman. Terusan 4 dikali 4 dikali 5, 5 itu dari hasil N ditambah 1 ya, berarti 4 ditambah 1 hasilnya 5 dikali 13 dari sini ya nilainya, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 ditambah 1 hasilnya 13 dikali 21 dari hasil nilai N kuadrat plus N plus 1 ya, hasilnya 21. Nah, di sini ada gak nilai 7-nya? Ada ya, di sini ada nilai 21. 21 ini kan perfaktoran dari 7 ya, bener gak teman-teman ya? 21 itu perfaktoran dari 7. Nah, selanjutnya untuk membuktikan kembali ya, kita substitusikan kembali untuk lebih menegaskan bahwa nilai 7 ini selalu ada, seperti itu teman-teman. Kita buktikan untuk N-nya itu sama dengan 5.
atau mensubstitusikan ya untuk N sama dengan 5. Untuk pembuktiannya belum. Selanjutnya untuk N sama dengan 5 maka dihasilkan sama ya hasilnya dari ini ya, dari N negatif 1 dari pensubstitusian ini dihasilkan 5 kali 6 kali 7 kali 31 kali 43. Nah nilai 7-nya ada ya di sini juga ya. Ya gak? Ya. Nah selanjutnya untuk N sama dengan 6 ya, sama ya hasilnya dari ini ya, hasil dari substitusi ini dihasilkanlah 5, 6, 7, 31 dan 43. Ada ya nilai angka 7-nya. Nah selanjutnya untuk N sama dengan 7. Untuk N sama dengan 7 sama hasilnya itu dari ini, dari N negatif 1 dikali N tambah 1 dikali N kuadrat dikurangi N ditambah 1 dikali N kuadrat ditambah N ditambah 1. Hasilnya itu 6, 7, 8, 43 dikali 4 N dikali 57. Mohon maaf 57. Di sini ada ya angka 7-nya. Jadi kan di N sama dengan 3 disubstitusi untuk N sama dengan ada hasil 7-nya. Untuk N sama dengan 4 ada ya 21. Untuk N sama dengan 5 ada 21 juga. Untuk N sama dengan 6 ada ya 7. Dan untuk N sama dengan 7 7. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai 7 itu selalu ada. Ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuktikan menggunakan induksi matematika. Nah, kan tadi kita sudah mencari ya untuk nilai K-nya itu. Sudah kita temukan ya nilai K-nya itu 7. Karena kan nilai 7 ini nilai yang selalu ada yang sudah tadi kita cari. Maka kita akan membuktikan menggunakan induksi matematika, benar enggak sih N pangkat 7 dikurangi N itu selalu membagi 7. Nah, dalam induksi matematika, dalam membuktikan ini, persoalan ini menggunakan induksi matematika memiliki beberapa step. Memiliki 3 step ya. Di antaranya itu yang step pertama kita buktikan untuk N itu sama dengan 1. Ya, yang pertama kita buktikan untuk S sama dengan 1, maka dihasilkanlah N pangkat 7 negatif N sama dengan N pangkat 7 itu berapa? Mohon maaf, N pangkat 7 itu ya nilainya berapa? Kan N pangkat 7 kan di sini kita membuktikan untuk N sama dengan 1 ya, berarti kita rubah N-nya itu menjadi 1 ya teman-teman. Berarti 1 pangkat 7 dikurangi 1. Nilai hasil dari 1 pangkat 7 itu kan 1 ya, berarti 1 dikurangi 1 hasilnya itu 0. Nah 0 ini bener ya, 0 ini habis dibagi 7. Terbukti berarti ya untuk N itu sama dengan 1 sudah terbukti. Nah selanjutnya untuk N sama dengan P, maksudnya step yang kedua itu asumsikan untuk N sama dengan P itu benar, maka dihasilkanlah P pangkat 7 negatif P membagi 7. Kita asumsikan bahwa nilai ini tuh benar. Nah, step yang ketiganya, step yang terakhir, kita membuktikan bahwa nilai N itu sama dengan P plus 1 adalah benar. Kita harus membuktikan bahwa nilai N itu sama dengan P plus 1 itu sama dengan benar. Kan di sini soalnya itu N pangkat 7 negatif N ya. Jadi nilai ini itu dari nilai ini ya teman-teman. Sama dengan, kan di sini untuk N sama dengan P plus 1 ya. Maka kita rubah N-nya itu menjadi P plus 1. Maka P plus 1 pangkat 7 dikurangi P plus 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita menggunakan segitiga Pascal ya. Sebelum kesini kita gunakan dulu segitiga Pascal untuk mempermudah kita ya, untuk mempermudah kita memecahkan suatu soal ini ya, yang tahap ketiga ini. Yang kan dalam segitiga Pascal itu nilai yang pertamanya itu pasti 1 ya. Ya guys teman-teman ya, pasti 1. Nah di sini berarti 1 dikali 7 dibagi 1 hasilnya 7. Lalu selanjutnya 7 dikali 6 hasilnya dikali 6 dibagi 2 hasilnya itu 21. 21 dikali 5 dibagi 3 hasilnya itu 35. Nah 35 kita kalikan 4 dibagi 4 hasilnya itu 35. Nah di sini terdapat sudah ada 2 bilangan 35 ya.
sama ya, dua bilangan 35. Maka selanjutnya pasti nilainya itu 21, 7, dan 1 ya teman-teman. Nah, di sini kenapa ini 7, 6, 5, 4? Karena dalam segi 3 Pascal pasti nilainya setiap ke sini ya, pasti nilainya itu selalu berkurang 1. Jadi 7, 6, 5, 4 seperti itu ya. Yang bawah pun sama. Kalau yang bawah itu bertambah 1, 2, 3, 4 seperti itu dan seterusnya. Nah, maka dihasilkan P pangkat 7, P 1P berarti P ya, P pangkat 7 ya, ditambah 7P pangkat 6, 7P pangkat 6 ya, 7P pangkat 6 ditambah 21P pangkat 5. Dari sini 21P pangkat 5. Jadi ini itu kita ilustrasi sebagai P ya, sebagai P nya, berarti 21P pangkat 5 ini sebagai pangkatnya. Selanjutnya 35P pangkat 4. Nah, yang 35P ditambah ya 35P pangkat 3 lagi. Kan ini pangkat 4, sini pangkat 3 karena kan dalam segi 3 Pascal itu yang pangkat itu pasti berkurang ya teman-teman. Berarti di sini 35P pangkat 3. Selanjutnya 21P pangkat 2. Kan berkurang ya, 3 berarti di pangkatnya di sininya 2 ya. Ditambah 7P. 7P ditambah 1 dikurangi P dikurangi 1. Nah, di sini 1 kurangi 1 pasti habis ya. 1 kurangi 1 pasti habis. Nah, selanjutnya nilai P ini kita pindahkan ke depan ya. Berarti dihasilkan P pangkat 7, dari sini P pangkat 7 dikurangi P. Ya kan, nilai P ini kan yang satunya ini sudah habis ya. Sudah habis dikurangi, berarti nilai P ini kita pindahkan ke sini. P pangkat 7 negatif P ditambah 7P pangkat 6 ditambah 21P pangkat 5 ditambah 35P pangkat 4 ditambah 35P pangkat 3 ditambah 21P pangkat 2 ditambah 7P. Nah, nilai P pangkat 7 negatif P itu pasti selalu habis dibagi 7, iya gak? Nah, untuk selanjutnya, untuk 7, 21, 35, 35, 21 7 ini, koefisien ini ya pasti selalu habis dibagi 7. Nah, maka bisa kita simpulkan ya, jadi untuk nilai N pangkat 7 negatif N itu selalu habis membagi 7 adalah benar. Habis membagi 7 seperti itu ya teman-teman, berarti benar ya. Untuk nilai N pangkat 7 negatif N itu selalu habis membagi 7. Untuk selanjutnya kita akan membahas pembahasan soal OSK Matematika SMA tahun 2015. Sisa dari pembagian 1111 pangkat 2019 oleh 11.111 adalah, nah solusinya jawab sisa sama dengan 1111 pangkat 2019 modulo 11.111. Maka jika kita kuadratkan misalnya akan seperti 1111 pangkat 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 dengan bentuk simetris. Maka 11.111 pangkat 2 menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi agar mengandung pengkuadratan maka harus dipangkatkan genap dahulu menjadi 1111 dalam kurung 1111 pangkat 2 pangkat 1009 modulo 11.111. Nah, hasil ini yaitu dari perpangkatan 2019 yang kita identikan menjadi 2018. Sehingga hasilnya 1111 dalam kurung 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 pangkat 1009 modulo 11.111. Nah, sehingga 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 kita kurangi dengan 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 sehingga menghasilkan 1000. Jadi nilai 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 identik dengan 1000. Nah, sama dengan 1111
dikali 10 pangkat 3027 modulo 11.111 sama dengan 1111 kali 10 pangkat 5 pangkat 605 kali 10 pangkat 2 modulo 1111. Nah, hasil ini yaitu pembagian dari 3027 yang kita kalikan dengan 10 pangkat 2. Sehingga menghasilkan 11110 modulo 11.111. Hasilnya 11101. Jadi sisa pembagian 1111 2019 dari 11.111 adalah 11101.